Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, CL Tax Consulting. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara perhitungan untuk PPh 21. Oh iya, sebelumnya, ini merupakan video pertama saya di channel YouTube. Channel ini saya akan membahas tentang seputar tentang pajak, bagaimana cara perhitungannya, bagaimana cara lapor, cara update-update terbaru dari perpajakan. Oleh karena itu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini. Oke, kita masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan kali ini adalah cara perhitungan untuk PPh 21 karyawan. Nah, dalam contoh perhitungan PPh 21 karyawan, kita bisa lihat ke tampilan layar, yaitu ada contoh ini, namanya Adi Saputro, alamatnya Jalan Sakti nomor 18, jabatannya Kepala Bagian Keuangan, statusnya dia belum menikah, NPWP-nya ada, bekerja di PT Maju Jaya, NPWP sekian, alamatnya sekian. Nah, buat teman-teman yang belum tahu sih bagaimana cara menghitung PPh 21, maka simak video kali ini karena akan dibahas secara detail bagaimana cara perhitungannya dari awal hingga akhir. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk karena statusnya dia belum kawin. Nah, dengan rincian gaji per bulannya adalah gaji pokoknya 3.750.000, tunjangan istri ini bukan tunjangan istri ya, tunjangan kehadiran. Oke, tunjangan kehadirannya 200.000, tunjangan transportnya 150, uang makan per bulannya adalah 500. Kemudian dia mendapatkan premi kesehatan 2% dari gaji pokok. Seperti itu. Kemudian dia juga membayar iuran pensiun yang dibayarkan sendiri adalah 1% dari gaji pokok. Kemudian dapat bonus 1 kali gaji pokok di Desember 2019. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana cara menghitung pemotongan PPh 21 bila ada dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksudnya sesuai dengan perhitungan standar perpajakannya seperti apa. Kemudian hitunglah PPh 21 untuk tahun 2019 dan buatkan SPT tahunannya. Tetapi kita tidak masuk sampai di SPT tahunannya ya. Kita hanya pembahasan kali ini masuk di perhitungannya aja. Oke, kita langsung masuk ke perhitungan PPh 21-nya. Nah, saya sudah buatkan template-nya seperti ini. Ini hanya rekap ya, maksudnya rekap dari penjelasan yang di soalnya. Oke, gaji pokoknya sama 3.750, tunjangan kehadirannya kan 200.000, tunjangan transportnya 150, uang makannya adalah 500.000 per bulan. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan kalau premi kesehatan itu 2% dari gaji pokok. Maka saya rumuskan 2% dari gaji pokoknya. Maka ketemu 75.000 per bulan. Oke, ini penghasilan sebulan. Breakdownnya seperti ini. Maka secara overall dalam sebulan Adi akan memperoleh, tinggal jumlahkan segini. Jadi 4.675.000 seperti itu. Nah, ini kan dalam sebulan. Untuk menghitung PPh 21 maka harus disetahunkan. Kalau disetahunkan otomatis kan 12 bulan, maka penghasilan bulanannya dikalikan 12. Ketemulah 56.100, di mana 4675 ini dikalikan 12 ketemu 56.100. Maka ada nggak terima bonus penghasilan tidak teratur berupa bonus? Karena kita harus menghitung per bulannya dulu, ya kan? Sedangkan bonus itu baru diberikan di Desember, maka perhitungan di Januari itu belum ada bonusnya. Oke, sehingga bonusnya kosong. Maka total penghasilan setahun adalah 56.100. Nah,
dalam perhitungan PPh 21 itu ada satu komponen pasti, yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan ini adalah sebesar 5% dari penghasilan setahun. Tetapi dengan maksimal 6 juta setahun. Atau kalau kita bagikan breakdown per bulan, maka setara dengan 500.000 per bulan. Seperti itu. Nah, ini saya hitungkan. Maka dari 56.100 kali 5% adalah 2.800.000, maka kan di bawah 6 juta. Sehingga boleh dibiayakan semua atau boleh dikurangkan semua. Kemudian di soal juga kan ada di sini, iuran pensiun yang dibayarkan sendiri itu merupakan salah satu komponen pemotong. Sehingga dihitungkan 1% dari gaji pokok kan 3.750.000 jadinya kan 37.500 dikalikan dengan 12 bulan. Karena ini kan sudah dalam penghasilan setahun. Oke, ketemulah 450.000. Kemudian di total dua pengurangnya ini berapa? Ketemunya 3.255.000. Kemudian, nah penghasilan neto setahun adalah penghasilan bruto dikurangi pengurang. Jadi dari 56.100 dikurangi dengan 3.255. Ketemulah 52.845. Sampai di sini clear ya. Seperti itu. Kita lanjut. Kalau buat teman-teman yang belum clear untuk sampai di tahap ini, bisa rewind, maksudnya bisa putar ulang ke bagian yang belum dimengerti. Seperti itu. Oke, penghasilan neto setahun adalah 56.100 dikurangi dengan 3.255. Jadi ketemu 52.845. Seperti itu. Kemudian, nah karena statusnya dia belum menikah, ya kan? Belum menikah. Statusnya kan dia belum menikah dan tanggungannya tidak ada, maka statusnya adalah TK0. Nah, kalau TK0 itu PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya adalah sebesar 54 juta. Seperti itu. Nah, sampai di sini paham ya? Penghasilan itu setahunnya adalah 52.845, sedangkan PTKP-nya adalah 54 juta. Maka antara penghasilan kena pajak, penghasilan netonya dengan penghasilan tidak kena pajak, lebih besar mana? Lebih besar penghasilan tidak kena pajak. Maka untuk perhitungan PPh 21 ADI dari Januari ini tidak ada pemotongan pajaknya, alias nihil. Kenapa? Kalau kita hitungkan, kita coba hitungkan nih, penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP kan minus. Kalau di minus, maksudnya secara berarti penghasilannya dia masih di bawah batas penghasilan yang tidak kena pajak, maka free pajaknya. Seperti itu. Otomatis pajak terutang tidak ada, karena kan nihil. Seperti itu. Sampai di sini clear ya. Oke, kita lanjut untuk perhitungan yang Desember. Maka di perhitungan Desember hampir sama dengan perhitungan di Januari sampai Novembernya. Kita tinggal copy paste aja seperti itu. Yang membedakan adalah di sini. Kalau sebelumnya adalah tidak ada bonus, tetapi di perhitungan untuk bulan Desembernya, karena di soal juga, maksudnya di soalnya ini kan, di contoh soalnya kan ada 1 kali gaji pokok di Desember 2019. Otomatis dia akan menerima bonus. Bonusnya berapa? 1 kali gaji, 3.750. Sehingga yang tadinya penghasilan teraturnya itu adalah 56.100 ditambahkan dengan 3.750 sehingga ketemu 59.850. Oke, clear ya sampai di sini. Nah, pengurangnya, kita masuk ke pengurang. Pengurang biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan setahun. Kita kalikan.
Jadi 59850 kali 5% ketemu 2.992.500. Karena masih di bawah 6 juta, maka bisa dibiayakan semua. Kemudian iuran pensiun kan 1% dari gaji. Karena gajinya sama, maka hitungannya juga sama. Oke. Ketemulah biaya pengurangnya adalah 3.442.500. Ini dapat dari mana? 2.992.500 ditambahkan dengan 450. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk penghasilan neto setahun adalah penghasilan setahun brutonya setahun dikurangi dengan pengurang. Ketemulah 56.407.500. Oke, karena statusnya dia masih TK0, masih belum menikah, belum punya tanggungan, maka statusnya kan TKP-nya 54 juta. Seperti itu, 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 56.407.500 dikurangi dengan 54 juta. Ketemu 2.407.500. Dengan PPh terutang itu adalah PKP yang dibulatkan. Dibulatkan ke berapa? Dibulatkan ke 1.000 ke atas. Jadi 500-nya ini dianggap dihilangkan sehingga keluarnya adalah Rp2.407.000. Seperti itu. Ini kan. Kemudian PPh terutangnya berapa? Karena penghasilan kena pajaknya ini di bawah 50 juta, maka sesuai dengan tarif pasar 17-nya itu 50 juta kali 5%, maka Rp2.407.000 ini dikalikan 5%, ketemulah 120.350. Seperti itu. Nah, karena ini menghitung adalah PPh di Desember, maka kan asumsinya dari Januari sampai November itu ada pemotongan, kalau ada pemotongan PPh 21. Ya kan? Sedangkan kalau untuk dalam case Adi ini yang sebelumnya kan nihil, berarti dari Januari sampai November itu tidak ada pemotongan, 0 kan? Maka PPh terutang di Desember tahun 2019 karena adanya bonus itu adalah senilai Rp120.350. Seperti itu. Oke, clear ya perhitungan untuk PPh 21 kali ini. Oke, kita lanjut ke part yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.